Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan iman, dan bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa khususnya jurusan Perdata A dan Perdata B yang mengambil mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, yang pada hari ini akan saya bahas materi keempat terkait mengenai organisasi dan struktur pasar modal di Indonesia. Adapun pembahasan mengenai organisasi dan struktur pasar modal Indonesia ini terkait mengenai organisasi pasar perdana dan sekunder, yang B pelaku pasar, yang C jenis-jenis efek, yang D mekanisme perdagangan pasar modal, yang E jenis-jenis transaksi, yang F macam-macam indeks harga saham. Ya, kalau kita lihat organisasi pasar perdana dan sekunder, ya, jadi ada pasar modal dibedakan menjadi dua, itu pasar perdana. Ini pasar perdana ini adalah atau primary market, ya, adalah tempat di mana efek pertama kali diperdagangkan sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Di pada pasar ini efek diperdagangkan dengan harga emisi. Di pada pasar perdana, perusahaan yang akan memperoleh dana dengan menjual sekuritasnya. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi tersebut untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya, pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, ya, khususnya bagi yang memerlukan dana atau badan usaha. Jadi kalau organisasi dalam pasar perdana ini akan melibatkan intern perusahaan dan BPPAM yang kini mungkin sudah diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di sebelumnya peran OJK dipegang oleh BPPAM yang melakukan evaluasi, ya, kelengkapan dokumen perusahaan yang akan menjual surat berharga dan mendapatkan surat berharga tersebut. Jadi peran dari internal perusahaan dalam pasar perdana yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS, ya, di penunjukan indiferitor, ya, kalau ada. Jadi profesi menunjang dan lembaga penunjang. Jadi di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan kepada investor dengan mekanisme penawaran umum atau perdana, atau Intellectual Public Offering atau disebut dengan IPO, ya. Jadi IPO itu atau dalam bahasa Indonesianya disebut penawaran saham perdana, ya. Jadi adalah langkah suatu perusahaan yang menjual sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan go publik untuk menjual saham-saham dari badan usaha. Jadi tujuan perusahaan yang menjual sahamnya itu untuk pertama kali kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia, ya. Yang pertama adalah mendapatkan dana. Ini merupakan perusahaan bisa saja mendapatkan dana dari obligasi atau pinjaman bank. Tetapi jangan menerbitkan surat utang ataupun meminjam bank terdapat bunga yang harus dibayarkan perusahaan sehingga menjadi beban bagi perusahaan itu sendiri. Di sementara itu, jika perusahaan menjual sahamnya, ia akan mendapatkan dana dalam jumlah besar tanpa harus memikirkan beban bunga yang harus dibayar. Inilah yang menarik bagi perusahaan yang publik, gitu ya, yang menjual sahamnya ke bursa efek. Kalau dia meminjam dana dari perbankan, tentu ini akan menambah pengeluaran dari perusahaan tersebut dengan membayar bunga dari pinjaman perusahaan atau badan usaha tersebut. Yang kedua, ini memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, ya. Jadi setelah mendapatkan dana melalui IPO, gitu ya, di perusahaan bisa membayar hutang-hutangnya dan memperbaiki laporan keuangan perusahaan, ya. Yang ketiga adalah ekspansi, ya.
Ekspansi ini adalah perusahaan bisa menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha, misalnya membuka cabang atau meningkatkan output. Ya, selain itu, dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan akan lebih baik. Yang keempat, ini ada meningkatkan nilai perusahaan atau disebut dengan pasca go publik. Ini adalah perusahaan akan mengalami pertumbuhan ya, di masa yang akan datang seiring dengan kenaikan harga saham. Semakin baik kinerja perusahaan, maka akan meningkatkan kepercayaan investor, maka peluang pertumbuhan dan kenaikan harga saham pun akan meningkat. Kita masuk dengan prosedur pasar perdana. Yang pertama adalah penawaran perdana suatu obligasi atau saham kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Ya. Jadi tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti harga penawaran atau masa penawaran, ini jumlah saham yang ditawarkan, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berkala nasional dan juga dibagikan ke publik. Yang kedua adalah investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi manajemen emisi atau agen penjual dan kemudian mengikuti prosedur. Yang ketiga adalah investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Yang keempat adalah menjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Selanjutnya adalah proses penjatahan saham atau obligasi atau biasa disebut dengan allotment ya kepada investor yang telah memesan, dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten ya yang mengelola saham-saham yang diperjualbelikan kepada investor yang mengeluarkan saham atau obligasi. Yang keenam ada undersubscribed ya. Ini maksudnya adalah kondisi di mana total saham dan obligasi yang dipesan oleh investor kurang dari total saham atau obligasi yang ditawarkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, semua investor pasti akan mendapat saham atau obligasi sesuai dengan jumlah yang dia pesan. Yang ketujuh adalah oversubscribed. Ya. Ini adalah kondisi di mana total saham atau obligasi yang dipesan oleh investor melebihi jumlah total saham atau obligasi yang ditawarkan. Dalam kondisi ini terdapat kemungkinan investor mendapat saham atau obligasi kurang dari jumlah yang dipesan, ya, atau bahkan mungkin tidak mendapatkan sama sekali. Nah, yang ke-8, apabila jumlah saham dan obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi overnya subscribed, maka di kelebihan dana investor akan dikembalikan. Di proses ini sering disebut dengan refund. Ya. Yang ke-9 ada saham atau obligasi tersebut didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Kita masuk selanjutnya adalah pasar sekunder. Jadi pasar sekunder ini pasar di mana efek diperdagangkan setelah pasar perdana berakhir. Pada pasar ini efek diperdagangkan dengan harga kurs. Menurut Insa Siahaan, ini pasar sekunder ini merupakan pasar di mana surat berharga dijual setelah pasar perdana. Di pasar sekunder ini memperdagangkan saham yang sudah berada di tangan masyarakat dan sudah melewati pasar perdana. Jadi, hasil jual beli saham yang di sini tidak masuk ke dalam kas perusahaan atau emiten, tetapi ke dalam pemegang saham yang bersangkutan. Ya. Dari sisi kepentingan pemodal dalam pembeli dan menjual saham, organisasi yang termasuk dalam pasar sekunder ini adalah Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi Bursa Efek Indonesia ini adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam hal ini diatur dalam pasal 1 angka 4 ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ya. Ada pasar sekunder ini dibagi menjadi 3 ya. Ada pasar reguler ya. Pasar reguler ini adalah merupakan lanjutan pasar primer pasca proses IPO setelah saham dicatat di bursa.
Jadi maka saham perusahaan tersebut bebas dijual belikan oleh publik.